pelatihan pembuatan makalah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kenikmatan iman, Islam dan ihsan serta kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara pelatihan pembuatan makalah dengan tema meningkatkan kapabilitas mahasiswa dalam pembuatan makalah yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam UIN Wali Songo Semarang. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara, saya Afenia Nurul Puspitasari, selaku pembawa acara, akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, laporan dan sambutan-sambutan. Acara yang keempat, doa. Acara yang kelima, pelatihan pembuatan makalah. Dan acara terakhir, penutup. Kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mendengarkan dengan seksama serta ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia dan sambutan-sambutan. Untuk yang pertama, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia acara pelatihan pembuatan makalah kepada Saudara Soya Angga Arifin Nuha, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Jurusan Program Studi Ekonomi Islam Bapak Ade Yusuf Edit MAG, yang saya hormati Ketua HMJ Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang, Agnes Mauludiatur Rohmania beserta jajaran kepengurusannya, segenap panitia yang sudah melancarkan acara ini, dan tak lupa kepada peserta sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung pada pelatihan makalah kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di pelatihan makalah yang diselenggarakan oleh HMJ EI ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memperkenankan saya selaku ketua panitia untuk melakukan laporan. Pada Alhamdulillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini telah dilakukan pelatihan makalah yang bertemakan meningkatkan kapabilitas mahasiswa dalam pembuatan makalah, yang telah dihadiri atau telah mahasiswa yang telah mendaftar, yaitu ada 174 pendaftar yang dilaksanakan pada 14 Agustus 2021. Adapun latar belakang dan tujuan dari dibuatnya pelatihan makalah ini, yaitu dikhususkan untuk maba 2021, terkhusus untuk mahasiswa baru ekonomi Islam UIN Wali Songo Semarang, yang dimana nantinya makalah ini menjadi bekal untuk kita semua, untuk maba-maba EI, untuk sebagai bekal perkuliahan, karena nantinya kita akan dihadapkan oleh makalah-makalah. Jadi harapan saya nanti seluruh peserta bisa mengikuti acara dengan hikmat dan bisa mengambil apa yang disampaikan oleh pemateri. Cukup sekian laporan dari Ketua Panitia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Soya Angga Arifin Nuha atas laporannya. Selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam kepada Saudari Agnes Maulidia Rohmania. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ade Yusuf Mujadid MAG selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam UIN Wali Songo Semarang. Dan yang saya hormati Bapak Masilel SEI MSI selaku pemateri pada acara pelatihan pembuatan makalah pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh panitia acara pelatihan pembuatan makalah, serta tak lupa yang saya banggakan seluruh peserta acara pelatihan pembuatan makalah pada pagi hari ini.
Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan, iman, Islam, dan ihsan, serta kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat belajar bersama-sama dalam acara pembuatan makalah yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, bahwasanya tujuan diadakan pelatihan ini untuk mewadahi mahasiswa, terutama mahasiswa baru angkatan 2021 jurusan Ekonomi Islam, dan untuk umum juga pesertanya yang nantinya untuk bekal sebagai persiapan semuanya nanti untuk melaksanakan perkuliahan, di mana nanti mahasiswa baru akan diperkenalkan oleh gimana sih sistem kuliah, yang yaitu nggak jauh-jauh dari pembuatan makalah. Maka dari itu pentingnya belajar pembuatan makalah itu nantinya bisa bermanfaat untuk kalian kuliah di awal semester ini, bahkan sampai akhir semester nanti. Saya sangat berterima kasih juga kepada semua teman-teman pengurus yang sudah merelakan waktunya untuk melancarkan acara pada pagi hari ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Tetap semangat. Semoga acara berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Agnes atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Jurusan Ekonomi Islam kepada Bapak Ade Yusuf Mujadid MAG. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya cek suara dulu. Suara saya cukup jelas didengar, Mbaknya? Jelas, Pak. Ya, Pak, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ba'du. Yang terhormat Bapak Masilal SAI MSI sebagai narasumber pada kegiatan pagi hari ini, yang saya banggakan seluruh mahasiswa, terutama yang baru, ya, yang baru, kalau yang lama sudah kenal gitu ya. Kemudian seluruh kerabat panitia, dan tidak lupa pengurus HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan, yang tidak kenal lelah untuk mensiasati dan menginisiasi kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat ini kita panjatkan atas karunia dan nikmat-Nya. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, nikmat kita bisa melaksanakan tugas-tugas kehidupan, yaitu bagi mahasiswa dalam belajar, studi, dan kita optimalkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melalui langkah-langkah aktivitas yang bermanfaat. Semoga kita senantiasa berada dalam inayah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di tengah-tengah mewabahnya pandemi ya COVID-19 yang belum juga selesai. Salawat salam kita aturkan kepada Habibana baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa yang saya banggakan, yang pertama saya menyampaikan terima kasih atas usaha, upaya, inisiatif dari pengurus mahasiswa HMJ yang sekali lagi tidak kenal lelah untuk mewujudkan ya mimpi-mimpinya di kampus untuk menjadi mahasiswa yang cinta ilmu, mahasiswa yang bisa memberikan torehan prestasi, memberikan capaian-capaian akademik yang bisa dibanggakan, dan salah satunya adalah dengan training atau latihan penulisan makalah. Yang kedua, tentu saja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan akademik. Tadi Ketua HMJ Agnes Maulida itu menyampaikan pesan-pesannya kepada kita bahwa
makalah adalah sesuatu yang sangat niscaya. Di perkuliahan itu harus ada. Nah, kita diuntungkan oleh perkuliahan online. Coba kalau ada di kelas, satu makul, makalah. Makul berikutnya, makalah. Kalau sekarang mahasiswa baru ini mengambil, katakanlah 12 mata kuliah, 12-nya makalah semua. Jadi setiap hari, setiap saat mahasiswa akan bergelut dengan pembuatan makalah. Karena itu, cara dan teknik dan bagaimana cara pembuatan makalah ini akan merupakan sesuatu yang harus kita ketahui. Dalam hal ini, Bapak Mas Hilal ini, sudah Bapak tapi masih Mas ya, Bapak Mas Hilal ini akan memberikan kiat-kiat untuk memberikan bagaimana caranya membuat makalah yang berkualitas, makalah-makalah yang update, ya, membuat makalah yang renyah, kalau dalam makalah itu renyah gitu. Jadi kadang-kadang saya melihat dalam dunia perkuliahan, makul saya misalnya, itu makalahnya tebal, tapi sangat membosankan. Jadi nanti kita harapkan makalah yang dihasilkan oleh para mahasiswa baru ini adalah makalah-makalah yang renyah, enak dibaca, tampilannya juga bagus, dan sebagainya. Dari makalah-makalah ini merupakan cerminan dunia akademik. Sekarang mahasiswa tidak bisa lepas dari dunia tulis-menulis. Ya. Nanti kuasai footnote, endnote, ya, kemudian juga Mendeley, atau yang lain-lain, sehingga kemudian makalah yang kita sajikan adalah makalah-makalah yang berkualitas, makalah yang update dan enak dibaca, dan akan menjadi kutipan dari orang. Kita akan bangga kalau makalah kita dikutip oleh orang, berarti kita diakui. Apalagi sekarang, misalnya diwajibkan kepada dunia akademik, termasuk dosen, itu harus nulis di jurnal. Jadi kalau ada mahasiswa EI, semester berapa saja, baik yang baru masuk ataupun yang sudah lama, lalu membuat tulisan, kemudian tulisnya itu publish di jurnal, katakanlah dari mulai, sekarang namanya Sinta, ya. Kalau Sinta 1 itu internasional, Sinta 2 itu nasional, ya lebih bawahnya Sinta 3, 4, 5. Masuk saja ke Sinta 4, Sinta 5 itu sudah bagus. Dan nanti jadi dengan makalah ini juga membuat kita terlatih untuk membuat tugas-tugas akhir, kompre misalnya, atau nanti munakosah. Jadi kalau dari sejak awal ya kita sudah terlatih dan terbiasa, membiasakan diri dengan penulisan yang terarah, maka insya Allah akan menghasilkan buah atau tulisan yang bagus. Sekali lagi bahwa dunia mahasiswa dan dunia dosen, dunia akademik tidak akan lepas dari tulis-menulis. Oleh karena itu, kuasai cara-cara tulis-menulis. Sekarang kita banyak dibantu oleh perkembangan teknologi. Tidak perlu lagi pakai tip-X. Kalau zaman saya dulu mahasiswa pakai tip-X, sehingga tangan itu belepotan dengan tip-X. Sekarang cukup dengan delete, dengan copy paste dan sebagainya. Sekali lagi, tunjukkan makalah yang kita nanti buat adalah makalah yang orisinil, hasil daripada ide pemikiran sendiri. Jadi ketika kita punya ide, tulis ide besarnya apa, nanti kita kembangkan dalam rangka, ya, membuat rangka, kemudian kita membuat daftar isi, kemudian membuat secara keseluruhan. Ide-ide itu juga bisa datang dari hasil diskusi, ya, hasil diskusi. Kita ngobrol dengan teman, kita ngobrol di warung kopi, kita ngobrol. Kalau Agnes ini sukanya ini ya, kayaknya seblak kayaknya. Nah, ngobrol dengan tukang seblak, tahu-tahu ada ide, nah buat jadi makalah. Misalnya, pengaruh seblak terhadap konsumerisme mahasiswa, nah, bisa saja seperti itu ya. Jadi dari hal-hal kecil kita bisa buat tulisan-tulisan. Atau kita pengamatan, kita mengamati lagi dan melihat di FEB itu kan ada joglo ya, joglo melihat ke laut ya. Ketika melihat ke laut itu kan indah, di situ ada ide dan sebagainya. Banyak cara, banyak kesempatan. Mumpung jadi mahasiswa. Mahasiswa usia 18 sampai usia 25 itu adalah saya sebut dengan the golden age, usia-usia emas untuk produktif. Ya. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini. Syubbanul yaum rijalul ghad. Hari ini kalian adalah pemuda, mahasiswa. Setelah eranya nanti akan menjadi calon-calon pemimpin di berbagai lapangan kehidupan. Jadi saya terus mendorong dari Prodi, terus mendorong kegiatan-kegiatan positif, dan untuk Agnes saya minta nanti laporan kegiatan-kegiatan ini secara tertulis ya. Bulan ini mengadakan apa, bulan ini mengadakan apa, nanti akan saya laporkan sebagai salah satu bentuk yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan Prodi. Terima kasih, selamat melaksanakan kegiatan pelatihan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita semua. Saya langsung mau nyuwun pamit karena di kompleks saya ini saya diserahi tugas dalam bidang-bidang kerohanian. Kebetulan hampir tiap minggu ada saja yang meninggal wafat pulang Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini di RT saya. Untuk itu saya mohon pamit sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ade Yusuf Mujadid MAG. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Memasuki acara yang keempat, yaitu doa, yang akan dipimpin oleh Saudara Abdi Maulana Hakiki. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, marilah kita berdoa sejenak. Semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdas syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidina ya Rasulullah ya Habiballah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abdi atas doanya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir acara nanti. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pelatihan pembuatan makalah dengan tema meningkatkan kapabilitas mahasiswa dalam pembuatan makalah, yang akan dipandu langsung oleh Saudari Putri Ayu Siagian, selaku moderator pada hari ini.
Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV moderator terlebih dahulu. Nama, Putri Ayu Agustina Siagian. Tempat dan tanggal lahir, Medan, 19 September 2001. Alamat, Jalan Nusa Indah 2, Ngalian, Kota Semarang. Email, pa3555138@gmail.com. Nomor HP, bisa dicatat ya. 082278567800. Riwayat pendidikan, SDN 010131 Pulau Rakyat, lulus tahun 2013. SMPN 3 Pulau Rakyat, lulus tahun 2016. SMAN 1 Pulau Rakyat, lulus tahun 2019. Prodi Ekonomi Islam UIN Wali Songo Semarang. Pengalaman organisasi. 1. Divisi Kominfo HMJ Ekonomi Islam. 2. Divisi Jurnalistik Forum Studi Mahasiswa Ekonomi Islam atau FORSE. 3. PMII Rayon Ekonomi. Moto, jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini. Kepada saudari Putri Ayu, kami persilakan untuk langsung memandu jalannya acara pelatihan pembuatan makalah. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Adi Yusuf Mujid selaku Kepala Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang. Yang saya hormati Bapak Mas Hilal selaku pemateri pelatihan tadi bahwa tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memfasilitasi para mahasiswa, khususnya mahasiswa ekonomi Islam, agar dapat meningkatkan kemampuan dalam pembuatan makalah. Langsung saja, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama, Mas Hilal, tempat tanggal lahir, Pati, 16 Mei 1984, alamat, Jalan Palir Asri, nomor 109A, Podorejo, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Nomor HP, siapa tahu ada yang ingin mencatat, 0852 1648 1400. Email hilal@walisongo.ac.id. Riwayat pendidikan, SD Negeri 01 Tlogo Harum, Wedari Jaksapati, MTS Rodatul Ulum Guyangan Trangkilpati, MA Rodatul Ulum Guyangan Trangkilpati, S1 Ekonomi Islam UIN Jakarta, S2 Ekonomi dan Studi Pembangunan UNS Surakarta. Pengalaman organisasi, PMII Cabang Ciputat, formasi, BEM Ika Maru Cabang Jakarta. Langsung saja kepada Bapak Mas Hilal, apakah sudah terhubung? Sudah Mbak Putri, terima kasih. Oke, langsung saja saya alihkan kepada Bapak Mas Hilal. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Mbak Putri Ayu Sajian. Ini bukan Putri Ayu yang itu ya, yang apa? Ikut Indonesian Idol atau apa itu ya? Bukan ya? Beda Mbak Putri ya? Beda Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Jurusan Ekonomi Islam Bapak Haji Adi Musyadid dan teman-teman pengurus himpunan mahasiswa jurusan Ekonomi Islam dan adik-adik mahasiswa baru angkatan 2021.
Ini saya diamati oleh pengurus EMC untuk menjadi narasumber tentang pelatihan penulisan makalah untuk tugas kuliah ya. Nah, sebenarnya tidak semua mata kuliah itu ada tugas makalah, tidak semua. Karena apa? Tidak mungkin kayak mata kuliah seperti ekonomi makro, ekonometrika, matematika ekonomi, statistik bisnis, statistika gitu. Itu biasanya kecenderungannya dosen tidak membuat tugas makalah. Karena itu terlalu apa? Karena terlalu hitungan. Jadi biasanya kalau yang untuk tugas makalah itu memang sebagian besar ada ilmu yang tidak terkait dengan eksak. Tapi kalau yang eksak, saya ekonometrika, statistik, matematika ekonomi, itu biasanya tidak ada tugas makalah. Tugasnya lain. Biasanya tugas yang lain lagi. Tapi mayoritas memang ada pembuatan makalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dulu waktu SMA biasanya sudah diajarkan pembuatan makalah ya Mbak Adek ya Mas, waktu SMA sebenarnya dulu ada di mata kuliah di mapel bahasa Inggris biasanya sudah diajarkan oleh gurunya tentang penulisan makalah biasanya. Nah, tapi untuk tingkat kuliah mungkin lebih mendalam tentang penulisan makalah daripada pada waktu kita sekolah SMU dulu. Nah, sudah kelihatan materinya? Halo Mbak. Sudah Pak, sudah kelihatan. Enggak, Sampun, yang Pak. peserta itu di-unmute semua ya? Iya Pak, ya? siap. Enggak, kalau enggak di-unmute enggak apa-apa, biar ada timbal balik gitu. Oh iya Pak, oke. Iya, Pak. Di-mute aja ya semuanya ya. Iya Pak. Biar saya bisa itu berkomunikasi secara langsung. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oh gini ya, nanti ketika saya menyampaikan materi, adik-adik mahasiswa bisa langsung bertanya langsung. Misal nggak usah menunggu saya selesai, nggak perlu ya, langsung komunikatif aja lah kita. Seperti di ruang kuliah gitu. Jadi timbal balik langsung, nggak harus menunggu selesai atau saya mempersilahkan adik-adik untuk bertanya enggak. Kalau mau memotong silakan, nggak apa-apa. Saya santai saja dipotong mahasiswa, lebih senang. Oke. Mbak Yu dulu pernah saya ajar ya, Mbak Putri aja ya? Pernah Pak. Pernah kan? Pernah. Jadi langsung dipotong boleh. Nggak harus menunggu saya mengizinkan. Oke. Kenapa kok kita itu penting untuk menulis ya? Kenapa? Karena orang itu akan dikenang walaupun dia sudah meninggal. Itu kalau meninggalkan apa? Salah satunya banyak tulisan. Kecuali kalau Anda raja misalkan atau pejabat tinggi, kalaupun tidak meninggalkan tulisan itu masih dikenang orang. Tapi kalau kita tidak raja, tidak pejabat tinggi macam-macam itu, apa yang kita dikenang oleh orang? Kalau tidak dari tulisan atau enggak orang kaya yang dermawan misalkan, itu kan dikenang orang karena kedermawanannya. Nah, tapi kalau kita misalkan harta juga pas-pasan, misalkan kan pejabat enggak, raja enggak atau presiden enggak, nah, itu apa yang harus kita tinggalkan ke orang lain agar kita selalu dikenang? Ya tulisan kita. Jadi quote-nya Imam Ghazali. Nah, jika kamu bukan anak raja, bukan juga anak ulama besar, maka menulisnya. Maka menulislah. Ini quote-nya dari Imam Ghazali. Nah, jadi apabila kita ingin dikenang orang lain, itu harus banyak menulis. Jadi tidak heran ketika para filosof klasiknya Yunani kayak Plato itu sebelum 400 sebelum Masehi, 300 sebelum Masehi masih dikenal sampai sekarang karena mereka menulis. Terus ulama-ulama besar macam-macam itu Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali itu juga dikenal oleh sampai sekarang karena mereka banyak meninggalkan tulisan.
Nah, jadi ketika kita ingin kenang orang anak cucu kita harus banyak menulis. Nah, ketika kita menulis dan tulisan kita dibaca banyak orang, itu adalah merupakan ladang amal jariyah kita. Halo, saya jelas nggak? Atau kalau terputus, kan Mbak Putri ya, diingatkan ya. Iya Pak, masih jelas kok. Kalau suara putus diingatkan. Baik Pak. Jadi amal jariyah itu, kalau orang yang berilmu, amal jariyahnya apa? Menzakatkan ilmunya. Salah satu menzakatkan ilmunya apa? Selain mengajar, menulis tuh. Nah, zakat orang yang berilmu itu apa? Mengajarkan ilmunya. Selain mengajar secara tatap muka, juga bisa mengajar lewat tulisan. Nah, itu yang seperti dilakukan para imam madhab seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Nah, itu kan tulisannya banyak. Itu amal jariyahnya pasti sangat banyak sekali karena masih kita baca sampai sekarang. Atau ulama-ulama besar yang lain seperti Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, dan lain sebagainya. Itu amal jariyahnya kan sangat banyak sekali karena banyak tulisannya dibaca sampai era sekarang. Padahal kayak Imam Al-Ghazali itu kan dia lainnya pada abad ke-11 kalau tidak salah, abad 11 atau enggak pertengahan abad ke-12. Nah, padahal kita udah abad 20-an. Itu masih dibaca tulisannya sampai sekarang. Nah, itulah kenapa pentingnya menulis bagi kita. Terutama bagi calon-calon cendekiawan muslim seperti kalian. Kalian ini kan calon-calon cendekiawan muslim kan, calon ekonom, calon cendekiawan muslim. Nah, tuh. Oke, selanjutnya. Nah, salah satu tulisan ilmiah itu yang paling standar, itu adalah makalah. Nah, sebenarnya masih banyak tulisan ilmiah yang tingkatnya di atas makalah, seperti misalkan nanti working paper, terus artikel jurnal ilmiah seperti tadi yang disinggung Pak Rajur, Pak Ade Yusuf Mujadid. Nah, jadi pada tren terutama mahasiswa pasca sarjana mempublish artikel jurnalnya, misalkan di Sinta berapa atau enggak yang di level internasional, misalkan terindeks Scopus atau Thomson. Nah, kalau untuk pasca sarjana biasanya di S2 dan S3 itu ada kewajiban untuk publikasi artikel ilmiah untuk sebagai syarat kelulusan, tapi di S1 belum ada kewajiban untuk itu. Tidak tahu nanti 5 tahun mendatang mungkin bisa jadi ada kewajiban publish artikel jurnal bagi mahasiswa S1. Oke. Nah, makalah ini adalah sebenarnya levelnya memang level rendah ya untuk latihan bagi mahasiswa untuk mengembangkan tulis menulisnya. Nah, makalah itu apa sendiri? Makalah adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu, tugas akademik maupun tugas non-akademik. Jadi makalah itu membahas satu permasalahan tertentu. Misalkan gini, Anda mendapat tugas dari dosen, misalkan desain kewirausahaan, misalkan. Nah, temanya tentang perkembangan UMKM di era pandemi sekarang ini ya. Itu misalkan membahas masalah tertentu. Masalahnya apa? UMKM dan COVID-19. Nah, itu temanya misalkan. Nah, nanti Anda membuat makalahnya itu pasti ada kajian teorinya atau kajian pustaka untuk membahas tentang UMKM. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu makalah disusun untuk memenuhi tugas tertentu. Tugas akademik, misalkan Anda sebagai mahasiswa, ada tugas dari dosen itu namanya tugas akademik. Kalau tugas non akademik, misalnya seperti ini. Misalkan saya mempresentasikan makalah tentang UMKM dan COVID misalkan di forum seminar.
Nah, itu namanya tugas non akademik. Tetapi bedanya makalah yang tugas makalah di forum ilmiah itu bobot dan kualitasnya yang berbeda. Gitu. Jadi kalau standarnya makalah yang dipresentasikan di forum ilmiah, nah itu bobotnya lebih tinggi daripada makalah untuk presentasi tugas kuliah. Itu pengertian makalah. Nah, karakteristik makalah itu apa aja? Satu, merupakan hasil kajian pustaka atau laporan kegiatan lapangan. Nah, jadi misalkan Anda membuat makalah tentang tema UMKM dan pengaruh COVID-19 misalkan di Indonesia. Jadi Anda itu nanti akan menulis tentang itu tapi berdasarkan kajian teori atau kajian pustaka yang telah ditulis orang-orang yang ahli di bidang UMKM misalkan. Nah, itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua yaitu pemahaman mahasiswa tentang teori yang dikaji. Jadi ketika mahasiswa mempresentasikan makalah di kelas, itu kan dosen akan mengetahui pemahaman mahasiswa tersebut sudah paham atau betul kan nanti ketahuan dari presentasinya. Yang ketiga, pemahaman mahasiswa terhadap isi dari berbagai sumber yang dirujuk. Hampir sama yang kedua tadi. Yang keempat, kemampuan mahasiswa dalam mendemonstrasikan dan meramu dari berbagai sumber. Nah, jadi ketika Anda membuat makalah tugas kuliah itu, Anda nanti kan akan mengambil dari sumber-sumber terkait, misalkan dari artikel ilmiah, buku, dari surat kabar, atau dari internet tertentu. Nah, itu nanti kan Anda harus mampu mensintesiskan berbagai sumber itu dalam satu tulisan yang utuh dan analitik. Nah, itu karakteristik makalah. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Mbak, Mas? Mungkin teman-teman yang kalau mau bertanya bisa langsung tanya aja ya. Nggak usah malu-malu, santai saja. Ya Mbak Putri ya, santai aja Mbak ya. Iya Pak. Oh iya, kampus itu beda sama dengan sekolah ya. Jadi egaliternya lebih terbuka daripada waktu SMU. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah takut tanya kepada dosennya. Jadi lebih egaliter daripada kalian waktu sekolah kalau di kampus itu. Oke. Kalau belum ada saya lanjut ya. Oke. Apa Mas? Siapa? Saya Pak. Rizky Aulia Al-Rahman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun. Ini semester 5 atau semester 7 atau semester 9 ya Mas Rizkon? Semester 3 Mas? Saya baru semester 3 Pak, alhamdulillah Pak. Oh baru. Mana Mas? Pak udah panen bawang? Alhamdulillah Pak, sambut Pak. Gimana panennya? Baik kan? Ini mau bertanya ya Pak. Tadi kan ada salah satunya yaitu karakteristik dari masalah. Mungkin kita banyak dari mahasiswa itu kebingungan bagaimana cara mengaplikasikan karakteristik tersebut terhadap kenyataan atau paradigma yang terjadi pada sekarang Pak. Kita dihadapkan pada banyak opsi Pak. Kita pada banyak opsi, kita mau milih yang mana. Ini ada masalah A, ada A, B, C sampai D lah mungkin atau sampai Z. Apakah bagaimana cara mahasiswa itu menentukan masalah yang paling baik dan bagaimana pemecahan dari masalah tersebut mungkin bisa timbul ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizkon. Ini anak tak kira ini ini maba lama tapi rasa baru. Apa gimana Rizkon? Maba lama rasa maba baru ya, gitu aja ya. Nggak pernah lihat WC Pak. Oke. Ketika Anda membuat makalah atau tulisan ilmiah yang lain, itu fokus tulisannya atau fokus penelitiannya harus jelas. Jangan sampai itu semua sisi Anda itu tulis semua. Nanti tulisan Anda tidak fokus.
Jadi nanti kan ada rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah itu nanti kan Anda mau memfokuskan tulisan di mana gitu Mas Rizwan. Jadi jangan diambil dari semua sisi itu Anda tulisan. Itu nanti Anda tidak akan ketemu cenderungnya kemana, malah Anda pusing sendiri. Nah, yang kedua itu carilah tema itu yang up to date. Kecuali kalau tugas makalah kan, kalau tugas makalah biasanya sudah ditentukan oleh dosen terkait temanya kalau untuk makalah. Nah, karena kita larinya ke pembahasan ke makalah kuliah itu biasanya dosen sudah menentukan makalah. Terus di RPS biasanya sudah ada kan, sudah ditentukan sub-babnya kan, kalau di RPS kan, iya kan? Betul Mas Rizwan ya? Betul, Pak. Ini kita kan bahasanya untuk makalah tugas kuliah ya, bukan untuk yang di luar. Nah, kalau untuk makalah yang tugas kuliah, karena subbabnya itu sudah ditentukan oleh dosen dalam RPS, dalam rencana pembelajaran semester, Anda mengacu itu saja rumusan masalahnya. Kecuali kalau Anda pengen mempresentasikan makalah di luar, misalkan, itu temanya memang harus up to date. Yang kedua, memang harus nanti terkait dengan sumber referensinya juga harus jelas. Apakah tema itu referensinya sulit atau tidak. Kalau kesulitan, sebenarnya tidak usah diambil. Oke, karena itu terkait dengan referensi. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Terima kasih Pak sebelumnya. Ada lagi? Mahasiswa baru? Pak mau tanya. Oke, monggo. Ya, Assalamualaikum Pak Masila, saya Oke, Octavia dari Prodi Ekonomi Islam. Pak, aslinya saya mau mana tanya. Mbak Octavia? Aslinya mana Ya, Mbak? asli mana? Semarang. Oh, Asli Semarang, iya. Gimana? Saya mau tanya, kalau misal mau ngutip dari artikel atau jurnal terkait, kita harus memparafrase yang mau dijadikan materi itu nggak Pak? Terima kasih. Oh gitu ya. Padahal saya dulu maba itu nggak tahu loh parafrase itu apa waktu saya maba. Karena tahun 2000-an awal belum kayak sekarang, Mbak. Jadi perkembangan penulisan di Indonesia memang agak tertinggal ya daripada di negara-negara maju yang lain. Saya kuliah di awal tahun 2000-an itu nggak istilah-istilah kayak penulisan jurnal ilmiah kayak Sinta, Scopus itu belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali kayak Mendeley yang untuk citasi itu nggak ada. Jadi dulu kayak citasi juga manual. Dulu rata-rata tapi karena tuntutan tulisan ilmiah mulai sekitar 10 tahun terakhir ini memang agak mulai ditata di Indonesia Mbak untuk penulisan ilmiah. Jadi mengutip dari sumber asli, misalkan Mbak Octavia mengutip dari buku atau artikel ya terkait ya, itu jangan copy paste. Jangan copy paste. Jadi harus memparafrase atau enggak menyimpulkan dari materi di artikel jurnal itu atau dari buku tersebut. Jadi bisa menyimpulkan materinya dari buku atau artikel tersebut, atau yang paling mudah biasanya memparafrase. Karena parafrase itu yang paling mudah. Kalau untuk menyimpulkan itu biasanya agak lebih sulit, lebih mudah memparafrase. Jangan copy paste. Kayaknya copy paste 100% murni. Itu kebanyakan makalah mahasiswa, kebanyakan ya mungkin karena waktu atau gimana kan banyak tugas makalah, kebanyakan copy paste itu seharusnya tidak boleh. Seharusnya modelnya memparafrase atau menyimpulkan dari buku atau artikel tersebut itu. Nah, jadi kalau pengen menjadi penulis yang baik, maka dimulailah dari menulis makalah tugas kuliah dengan baik dan benar. Nah, dari situ nanti Anda akan terbiasa menulis. Kalau Anda mengerjakan makalahnya copy paste terus sampai Anda lulus kuliah S1, nanti Anda tidak akan bisa menulis. Saya jamin tidak akan bisa menulis. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sudah Pak, terima kasih. Oke, makasih Mbak Octavia, pertanyaan yang bagus, Maba. Ada pertanyaan yang lain? Mungkin belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, jenis-jenis makalah. 1, tentang sesuatu.
Jadi makalah ini biasanya dalam gagasannya mengungkapkan pendapat tentang tema-tema atau topik tertentu. Misalkan apa ini? Misalkan apa, Mas Rizkon? Ya, masalah sekarang ya, Pak. Mas Rizkon? Ji, Pak. Biasanya apa? Ya terserah mau temanya apa, misalkan. Banyak, Pak. Mas Rizkon ini kan termasuk aktif kalau di kelas saya ini. Apa, Mas? Resesi ekonomi, Pak. Biasanya tentang apa, resesi ekonomi di Indonesia di waktu pandemi COVID, misalkan Anda memukakan tentang pendapat tentang resesi ekonomi di Indonesia selama COVID, misalkan. Nah, itu jenis makalah eksposisi. Yang kedua, misalkan makalah berjenis discussion, yaitu membahas suatu isu berdasarkan berbagai perspektif, minimal 2 perspektif, satu yang konvergen bersamaan, yang satunya divergen yang berlawanan atau berbeda. Misalkan apa? Mbak Agnes, ada Mbak Agnes? Mbak Agnes ada? Iya Pak, ada. Apa Mbak contohnya Mbak? Jadi membahas isu, tapi isunya berlawanan Mbak topiknya. Kan dalam 1 tahun terakhir ini lagi banyak kan isu-isu di Indonesia yang berlawanan. Kalau Anda apa? Contohnya apa? Misalkan tentang utang luar negeri Indonesia. Misalkan Anda membahas tentang makalah utang luar negeri di Indonesia. Itu kan ada 2 kelompok kan? Ada yang mengatakan utang luar negeri Indonesia masih aman. Yang kedua, kelompok yang berlawanan mengatakan bahwa utang luar negeri Indonesia apa? Tidak aman atau dalam kondisi kritis membahayakan APBN misalkan. Nah, itu kan ada 2 kubu atau 2 blok pemahaman tentang utang luar negeri, misalkan tentang itu contoh makalah tentang discussion. Nah, yang ketiga makalah yang berjenis explanation, yaitu menerangkan atau menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dan apa konsekuensinya dari kejadian itu. Nah, ini contohnya apa? Gunung meletus, Pak. Misalkan tentang apa? Jadi tentang bagaimana tentang apa kondisi COVID di Indonesia. Terus dampaknya terhadap perekonomian Indonesia seperti apa? Itu namanya explanation. Jenis-jenis makalah tersebut. Oke. Ada pertanyaan dari jenis makalah? Ada jenis pertanyaan? Oh, belum ada? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini tentang sistematika makalah. Pertama, cover atau halaman judul. Yang kedua, kata pengantar. Yang kemudian yang ketiga, daftar. Yang keempat, pendahuluan. Pendahuluan nanti terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Kemudian pembahasan, yang keempat itu, yang kelima itu, yang keenam yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Yang terakhir referensi atau daftar pustaka. Makalah itu harus disusun berdasarkan kesatuan yang utuh atau koheren. Jadi harus urut ya, dari cover atau halaman judul ke kata pengantar, daftar isi, dan seterusnya. Tidak boleh menyusunnya tidak urut, misalkan dari cover terus ke pendahuluan, baru kata pengantar, tidak boleh ya, harus urut. Nah, komponen yang lain dalam makalah itu biasanya abstrak. Nah, ada abstrak. Abstrak itu apa? Ringkasan makalah atau penelitian. Tapi biasanya abstrak, kalau makalah yang ada abstrak itu biasanya makalah yang dipresentasikan di forum ilmiah atau forum seminar ilmiah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk makalah yang untuk tugas kuliah tidak usah diberi abstrak. Tidak perlu diberi abstrak, tapi kecuali kalau untuk makalah yang untuk dipresentasikan di forum ilmiah itu sebaiknya ada abstraknya atau ringkasan penelitian atau ringkasan makalahnya. Oke, kita bahas satu persatu. Oke. Pertama, cover atau halaman judul. Pertama,
Cover itu harus memuat judul makalah. Jadi judul makalah itu harus singkat, jelas, mencerminkan dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam. Jumlah kata maksimalnya itu biasanya ada yang 15, ada yang 12, 13, tapi ya intinya tidak boleh lebih dari 15 kata dalam menulis judul makalah. Jangan sampai menulis judul makalah itu panjang sampai beberapa baris. Nah, semakin ringkas itu malah semakin baik judul itu. Misalnya hanya 10-11 kata itu malah lebih baik. Yang penting mewakili isi makalah. Oke. Yang kedua, tujuan pembuatan makalah. Misalkan untuk memenuhi tugas kelompok atau individu pada mata kuliah, misalnya mata kuliah pengantar ekonomi Islam misalkan. Nah, itu tujuan pembuatan makalah atau untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi misalkan itu. Nah, itu tujuan pembuatan makalahnya. Terus yang ketiga yang harus ada di halaman judul itu apakah? Lambang universitas, yaitu lambang UIN Wali Songo yang ditempatkan di tengah halaman. Oke, nanti Mas Mbak maba baru bisa mencarinya di Google tentang lambang UIN. Nah, kemudian yang keempat yang harus ada nama dosen pengampu mata kuliah tersebut. Nama dosen pengampunya itu harus ditulis lengkap beserta gelarnya. Misalkan Ade Yusuf Mujadid MAG misalkan, atau enggak misalkan siapa? Misalkan Mbak Agnes misalkan bisa jadi dosen misalkan ya. Agnes Maulidia apa MSI misalkan kan. Amin, Pak. Nah, kemudian yang harus ada yang kelima, nama kelompok atau nama individu ya harus ditulis. Misalkan kelompok 8, siapa aja 1, 2, 3, 4, misalkan namanya siapa, di sampingnya nanti ditulis NIM-nya. Kenapa NIM perlu ditulis juga? Dikhawatirkan kalau dalam satu kelas ada nama yang sama. Nah, jadi NIM juga perlu ditulis dan sesuai dengan urut abjad saja. Kemudian yang keenam, nama prodi atau jurusan. Ditulis ya tanpa disingkat, misalkan program studi ekonomi Islam, jangan disingkat prodi EI misalkan, jangan, tapi dijabarkan proekonomi syariah. Jadi di prodi ekonomi Islam itu nama lainnya, kalau di akreditasi kita itu ada 2 nama, ekonomi Islam _ ekonomi syariah kalau di akreditasi kita. Jadi boleh memakai program studi ekonomi Islam, boleh memakai program studi ekonomi syariah. Terserah kalian, karena di akreditasinya tertulis dua-duanya. Yang ketujuh, nama fakultasnya juga ditulis tanpa disingkat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian nama universitas juga gitu, tidak disingkat ya, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Terus di bawah nama universitas nanti nama kota Semarang, terus tahun pembuatan makalahnya, misalkan tahun 2021. Oke, ada pertanyaan dari cover? Ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, masih gampang ya cover ya? Iya. Nah, kemudian bagian selanjutnya membahas tentang kata pengantar. Kata pengantar itu dibagi menjadi 3 bagian. 1 pembuka, isi, dan penutup. Nah, pembuka ini biasanya pada paragraf pertama, yaitu berisikan ucapan syukur penulis atau penyusun. Nah, ucapan syukur ini karena kita beragama Islam, kan ditujukan kepada Allah SWT, kemudian juga ucapan syukur kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada orang-orang yang membantu atau yang memiliki andil dalam penulisan makalah, terutama kepada dosen pengampunya. Oke.
Itu di paragraf pertama. Kemudian di paragraf kedua itu berisi tentang isi kata pengantarnya, yaitu mengenai apa? Gambaran dari isi makalah yang disusun. Jadi cukup satu paragraf ya, gambaran umum tentang makalah, topik makalahmu tentang apa, misalnya tentang UMKM ya, sedikit penjelasan tentang UMKM di paragraf kedua. Itu harus ada di kata pengantar. Jadi gambaran umum tentang topiknya apa. Gitu. Terus yang di bagian paragraf ketiga atau paragraf keempat, jadi di bagian isi itu biasanya satu paragraf atau dua paragraf. Jadi saran saya satu paragraf saja, satu paragraf umum makalah, topik makalah. Nah, paragraf yang ketiga yaitu bagian penutup tentang permohonan maaf dan harapan penulis atau penyusun dari makalah. Karena apa? Karena tidak mungkin makalah yang kita susun itu sempurna, pasti ada kekurangan. Karena itu ada permintaan permohonan maaf. Nah, untuk harapan itu berisikan beberapa pandangan atau potensi lebih lanjut dari topik yang diangkat dalam pemakalah. Kenapa? Karena dari makalah tersebut itu bisa kita kembangkan nanti dalam penulisan artikel jurnal ilmiah kalau makalahnya itu terbuat dengan bagus. Jadi harapannya makalah itu nanti bisa ditindaklanjuti ke dalam penulisan artikel jurnal ilmiah. Gitu. Itu dari kata pengantar. Ada pertanyaan dari kata pengantar? Masih mudah ya. Oke. Ini daftar isi juga biasa ya, lanjut ya daftar isi. Oke. Selanjutnya tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan dalam makalah itu terdiri dari 3 bagian. 1 latar belakang, 2 rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan. Nah, latar belakang itu berisi dari yang melatar belakangi pembuatan makalah sesuai dengan topik yang akan Anda bahas. Jadi ini makalah Anda terlihat bagus atau tidak, itu biasanya dosen itu melihat pertama kali dari latar belakang masalah yang Anda tulis. Jadi misalkan Anda ingin membuat makalah dengan topik misalkan pengaruh pandemi COVID terhadap UMKM di Indonesia misalkan. Nah, itu harus latar belakangnya Anda itu harus menceritakan atau mendeskripsikan pertama itu apa? Perkembangan COVID di Indonesia. Yang kedua tentang apa? Tentang perkembangan UMKM di Indonesia. Nah, dari situ nanti kan Anda ingin ada masalah yang ingin Anda bahas dari apa? Perkembangan COVID dan perkembangan UMKM. Apa yang Anda ingin bahas? Nah, itu di latar belakang masalah juga harus disebutkan. Walaupun nanti di rumusan masalah ada kan, tapi di latar belakang masalah juga harus Anda tuliskan. Itu yang mau Anda mau tulis itu atau topiknya itu tentang apa? Antara COVID dan UMKM. Oh, ternyata tentang ada permasalahan UMKM di waktu pandemi COVID karena ada apa? Tentang jaga jarak, PSBB, dan lain sebagainya itu UMKM di Indonesia sangat terpukul sekali misalkan. Nah, dari situ, dari latar belakang itu nanti Anda akan mencari referensi-referensi yang terkait tentang COVID dan UMKM di Indonesia. Bisa dari buku, bisa dari artikel jurnal. Nah, tapi kalau yang untuk topik-topik yang baru seperti kayak COVID, UMKM, pengaruh COVID terhadap UMKM, biasanya itu yang paling cepat Anda cari dari artikel jurnal dan surat kabar. Karena artikel jurnal itu biasanya lebih up to date daripada buku. Makanya lebih baik Anda kalau referensi itu dari artikel jurnal ilmiah daripada buku karena lebih up to date dari artikel. Jadi dari di latar belakang itu nanti Anda alasannya mengambil topik itu seperti apa. Itu intinya latar belakang masalah. Kemudian rumusan masalah itu mengungkapkan masalah yang akan dibahas. Masalah yang akan dibahas tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dalam pembahasan makalah.
Kemudian bagian yang ketiga itu tujuan penulisan. Nah, tujuan ini merupakan tujuan yang hendak dicapai atau dalam penulisan makalah ini. Isi dari tujuan penulisan makalah itu bersifat resiprokal dengan rumusan masalah. Bedanya kalau rumusan masalah itu dalam kalimat tanya, kalau tujuan penulisan dalam kalimat pernyataan. Nah, seperti contoh di bawah. Ini misalkan ada temanya tentang COVID dan UMKM di Indonesia misalkan. Nah, rumusan masalah apa yang ingin Anda bahas? Misalkan pertama, bagaimana konsep UMKM atau usaha mikro kecil menengah di Indonesia? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dampak UMKM di era COVID-19? Terus rumusan masalah yang ketiga, bagaimana peluang usaha mikro kecil menengah di era pandemi COVID-19. Ya, yang terakhir, bagaimana strategi pengembangan UMKM di era pandemi COVID-19. Itu rumusan masalahnya. Kemudian tujuan masalahnya apa? Cuma diganti saja dari kalimat tanya ke kalimat pernyataan. Misalkan rumusan diganti saja dengan tujuan pertama apa? Mengetahui konsep UMKM di Indonesia. Terus yang kedua, mengetahui dampak UMKM di era pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Jadi rumusan masalah itu kalimat tanya, tujuan itu kalimat pernyataan. Oke. Ada pertanyaan dari bab pendahuluan? Saya Pak mau tanya. Monggo Mbak Linda Sofiana. Di latar belakang itu harus ada gambar dari judulnya atau temanya atau tidak? Halo, gimana Mbak? Ulangi lagi. Di latar belakangnya itu loh, itu harus ada kayak gambar dari judul atau topik yang di makalah tersebut atau tidak? Gambar atau apa Mbak? Yang sesuai dengan judul makalahnya. Maksudnya tulisan judulnya gitu? Tidak, yang di latar belakang itu loh dikasih gambar atau tidak? Kayak foto gitu, bukti kayak rumusan masalahnya gitu. Oh, gini. Ya. Mungkin yang Di dimaksud latar belakang. berita, Pak. Oke, di latar belakang masalah itu ketika misalnya topiknya tentang UMKM COVID, nah itu kan nanti ada bisa masukkan tentang infografis tentang pandemi COVID di Indonesia, terus perkembangan data UMKM di Indonesia. Nah, terus terus bisa nanti bagaimana pengaruh COVID-nya terhadap UMKM di Indonesia itu datanya. Nah, itu bisa dimasukkan ke latar belakang masalah dan memang harus ada, Mbak. Nah, dari situ nanti kan gambarannya lebih terlihat kalau ada tabel, grafik dan lain sebagainya. Nah, itu misalnya kalau topiknya tentang COVID dan UMKM. Misalkan kalau tema yang lain, misalkan apa? Misalkan tema utang luar negeri, berarti harus ada grafik tentang perkembangan utang luar negeri Indonesia. Itu yang pertama. Mungkin dari nanti sumber-sumber utang luar negerinya dari apa aja. Oh, ternyata dari obligasi negara, sukuk negara, terus dari pinjaman multilateral itu berapa-berapa. Nah, itu juga harus ada di latar belakang masalah. Jadi data-data yang terkait dengan topik atau tema itu harus dimasukkan ke latar belakang masalah. Bisa berupa grafik, tabel, dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu penting? Karena untuk menguatkan konsepsi berpikir penulisan makalah Anda itu. Oke. Ada lagi? Saya Pak ingin bertanya. Monggo Mbak Sinta Aulia. Perkenalkan, nama saya Siti dari Prodi Ekonomi Islam. Alamatnya mana Mbak Sinta? Gimana Pak? Alamatnya mana? Karangawen Demak. Karangawen Demak. Kelasnya apa Mbak? Kelas apa? A, B, C, D? Kelas A. Berarti saya ajar nanti di pengantar ilmu ekonomi, ketemu saya. Monggo Mbak. Untuk website mencari referensi makalah itu biasanya website apa aja? Terima kasih. Oke. Itu tergantung temanya ya Mbak, kalau masalah dari internet. Tapi saran saya
saran saya ya, itu sumber dari internet bisa, cuma yang harus benar-benar sumber dari internet yang kredibel. Banyak website-website terkait kan, misalkan Anda butuh data dari mana BPS, itu kan dari misalkan Anda mengambil pendapat dari orang lain di internet juga bisa. Tapi orang lain itu harus punya kompetensi keilmuan yang pas. Misalkan Anda membahas tentang ekonomi Indonesia, Anda pengen mengambil pendapatnya Pak Faisal Basri misalkan, nggak apa-apa. Yang penting Anda jelas itu dari mana. Tapi jangan sampai Anda mengambil referensi dari internet, tapi sumber tersebut keilmuannya tidak layak atau tidak pas. Misalkan Anda pengen tentang ekonomi, tapi Anda mengambil pendapatnya bukan orang ekonomi, misalkan orang geografi, tapi berwacana tentang ekonomi, itu jangan Anda ambil. Karena dia tidak punya keahlian tentang ekonomi. Boleh ambil dari sumber internet, tapi Anda harus bisa mengklarifikasi sumber tersebut bisa terpercaya nggak secara keilmuan. Gitu. Kalau tidak bisa, nggak usah diambil. Oke, tuh. Ada lagi pertanyaan lain? Pak, saya mau tanya. Saya mau tanya Pak, Boleh tanya, ini mengenai santai saja. Kan sharing ini. Sharing kan ini ya? Iya Pak. Sharing saja. Belum tentu dosen itu lebih pintar. Saya mau nanya Pak, di latar belakang itu kan ada yang bilang kalau harus dicantumin footnote, tapi ada yang bilang juga nggak perlu dicantumin footnote. Nah, sebenarnya itu harus ada footnote atau enggak ya Pak? Semua tulisan ilmiah itu harus ada rujukan, ada referensinya, ada citasinya. Nah, perbedaannya itu masih pakai model footnote yang di bawah itu kan footnote, atau pakai body note. Body note misalkan tentang pernyataan ini dalam kurung Agustina 2020 itu body note di tengah kan. Kalau footnote kan nanti di bawah ya, di bawah itu footnote. Iya, Pak, di bawah. Misalkan Agustina judulnya gini lengkap ya sampai halamannya kan, halaman 101 sampai 120 misalkan. Itu footnote. Ada yang model body note. Body note kan simpel banget. Misalkan ada pernyataan gini, nanti dalam kurung Agustina 2020 itu kurung tutup. Cuma itu kalau body note. Nah, kalau saya, iya Pak. Kalau generasi saya pada waktu S1 dulu itu masih pakai footnote, Mbak. Tapi kalau era-era sekarang itu lebih senang kalau pakainya body note. Di penulisan artikel ilmiah juga seperti itu, pakainya body note. Sangat jarang sekali masih pakai footnote yang model sekarang itu. Soalnya kalau tahun zaman saya kuliah itu memang pakainya pakai footnote. Tapi di era-era sekarang itu lebih kecenderungannya pakai body note. Tapi nanti Anda tergantung dosennya ya. Dosennya minta footnote atau minta pakai body note. Kalau saya lebih senang pakai body note karena simpel. Kalau footnote kan nanti sampai halaman saja, kayak model daftar pustaka kan di bawah. Tapi kalau footnote cukup penulis, koma, tahun penulisan. Cuma itu misalnya Agustina 2020 misalkan kalau bersumber dari Agustina misalkan. Nah, harus pakai Mbak. Masa Anda mengambil itu nggak izin orangnya kan? Ya kan? Iya Pak, terima kasih Pak. Itu kan bentuk izin kita kan kulon nuwun kepada penulis tersebut, tulisannya kita pakai itu. Oke, ada yang lain yang mau tanya? Ada lagi? Mungkin belum lanjut ada ya? Pak. Iya Pak, bisa dilanjut. Selanjutnya tentang pembahasan. Nah, bahasan ini berisi tentang penelitian tentang ilmu ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau topik yang kita bahas. Nah, misalkan topiknya UMKM, berarti kita harus dalam pembahasan itu harus menggunakan kajian teori dari penulis-penulis sebelumnya yang pakar tentang UMKM atau usaha mikro kecil menengah gitu. Jadi harus sesuai ya antara topik dengan kajian teori yang dipakai. Jangan kita membahas tentang UMKM tapi kajian teorinya yang dipakai tentang utang luar negeri misalkan. Harus nyambung
Itu pun Anda harus pilih-pilih ya kajian teorinya yang benar-benar yang kredibel. Itu bisa Anda ambil dari buku, bisa Anda ambil dari artikel jurnal ilmiah. Tuh. Oke. Nah, untuk menuliskan teori yang diambil itu, seperti yang saya katakan tadi, itu harus kita cantumkan sumbernya. Kalau model footnote yang di bawah tadi, berarti ada nama penulis, judul buku, tempat terbit, tahun terbit, halaman, kutipan. Nah, itu kalau model footnote. Tapi kalau modelnya model body note, simple banget. Tadi misalkan Anda ambil kajian teorinya siapa, misalkan kajian teorinya Mbak Agustina, misalkan pernah nulis artikel, misalkan di dalam kurung Agustina 2020 atau 2019 misalkan, atau enggak misalkan dari misalkan Faisal Basri, misalkan Basri 2019, itu kalau body note. Kalau footnote nanti di bawah itu kan, nanti misalkan Basri Faisal, judulnya artikelnya apa atau bukunya apa, nanti misalkan jilid berapa kalau buku, nanti kota penerbitnya di mana, misalkan Jakarta, penerbitnya apa, misalnya itu kalau model footnote. Atau terus terakhirnya halamannya yang dikutip halaman berapa, itu kalau model footnote. Nah, kalau footnote memang rigid banget, beda sama body note. Oke. Nah, jadi pembahasan ini itu akan lebih bagus, lebih berwarna itu kalau banyak mencantumkan banyak referensi. Karena apa? Semakin banyak referensi, itu akan semakin banyak ilmu yang didapat, dan banyak berbagai teori itu nanti ada yang bertentangan. Kan tidak semua hasil penelitian yang kita kajikan, yang kita jadikan sebagai referensi itu pendapatnya sama semua. Jangan-jangan nanti dalam satu tema itu hasil penelitian dari berbagai orang itu ada yang bertolak belakang. Nah, misalkan tentang utang luar negeri, misalkan utang luar negeri. Nah, ternyata penelitian-penelitian terdahulu tentang utang luar negeri itu tentang batas aman bermacam-macam. Oh, ada yang 30% dari PDB maksimal. Oh, ada yang 60%. Oh, ada yang 100%. Nah, dari pertentangan hasil kajian teori terdahulu itu nanti kan kalau semakin banyak referensi yang dipakai itu kan semakin akan memperkaya makalah kita untuk didiskusikan di kelas itu. Jadi semakin banyak referensi yang dipakai itu semakin bagus, terutama referensi dari artikel jurnal ilmiah karena lebih up to date daripada buku. Tuh. Ada pertanyaan dari pembahasan? Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan? Pembahasan ini itu mencerminkan dari rumusan masalah yang ingin dijawab. Misalkan tadi di rumusan masalah bagaimana kondisi UMKM di Indonesia. Berarti Anda di pembahasannya membahas kondisi UMKM di Indonesia. Jadi dari pengertian UMKM itu seperti apa, nanti terus berkembang UMKM di Indonesia itu seperti apa. Terus misalkan nanti yang kedua, rumusan masalah kedua, bagaimana peluang UMKM di tengah masa COVID seperti ini. Jadi nanti itu bagaimana peluangnya, itu masih bisa nggak UMKM masih bisa masih bisa sertai waktu pandemi COVID. Nah, itu nanti harus disertai kajian-kajian teori terdahulu dari pendapatnya ini dari artikel jurnal biasanya yang paling banyak. Kalau buku itu kalau untuk isu-isu terkini agak jarang, Kak. Tapi kalau untuk isu-isu terkini Anda nyarinya dari artikel jurnal ilmiah. Dan bobot sumber referensi antara artikel jurnal ilmiah dengan buku itu lebih berbobot artikel jurnal ilmiah. Kenapa lebih berbobot artikel jurnal ilmiah daripada buku? Karena artikel jurnal ilmiah itu sudah direview orang lain yang sama-sama ahli. Kalau buku itu belum tentu direview sama orang yang ahli juga. Karena ketika Anda menulis jurnal ilmiah, itu pasti Anda akan direview oleh ahlinya juga. Jadi kenapa? Karena itu artikel jurnal ilmiah itu bobotnya lebih tinggi daripada buku. Ini bertanya dari sini?
Ada yang bertanya? Assalamualaikum Pak, saya mau tanya. Saya Vika Zahala dari Monggo Mbak Vika Zahala, monggo. Saya Vika Zahala dari Fakultas FEBI dari Sayung Demak, Pak. Oh, sayang ya Mbak. Kan di situ tertulis apabila data yang berhasil ditemukan merupakan hasil dari wawancara, maka data yang dimasukkan berupa kutipan dari narasumber. Itu nulisnya gimana ya, Pak? Terima kasih. Kalau kutipannya pendek, misalkan hanya 1-2 baris, itu nanti misalnya dari kalimat itu dilangsungkan saja, tapi ada tanda petik 2 Mbak ya. Nah, itu kalau kutipannya pendek hanya 1 baris 2 baris. Tapi kalau kutipannya lebih dari 2 baris, nanti diturunkan saja di bawahnya. Kalau kutipannya, jadi bisa kutipan langsung, bisa kan tidak langsung. Besok Anda akan lebih pelajari lebih di mata kuliah bahasa Indo, Mbak. Di semester 1 sudah ada. Kuliah bahasa Indo kayak tulis ilmu tentang kutipan-kutipan nanti. Nah, kalau yang pendek itu nanti cukup dilanjutkan. Kalau cuma 2 baris, tanda petik 2, terus tanda petik tutup. Tapi kalau kutipannya lumayan panjang, nanti diturunkan, bukan menyambung kalimatnya. Nanti Anda lebih belajar lebih lanjut di mata kuliah bahasa Indo karya tulis ilmiah di semester 1. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi? Sepertinya tidak ada lagi, Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Kemudian kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan akhir dari penutup itu terdiri dari kesimpulan dan saran. Kalau kesimpulan itu berarti dia simpulan dari pembahasan yang kita telaah. Nah, simpulan ini bukan copy paste dari pembahasan ya. Biasanya kadang ada yang paling main aman itu kadang cuma copy paste dari salah satu pembahasan. Bukan. Jadi kesimpulan itu berarti dia menyarikan dari pembahasan yang kita bahas dari rumusan masalah itu ke kesimpulan, bukan copy paste kalimat dari pembahasan ya, tapi menyimpulkan dari pembahasan di bab sebelumnya. Jadi nggak usah panjang-panjang kesimpulan 1 paragraf sudah cukup. Ya maksimal 2 paragraf, 1 paragraf sudah cukup menyimpulkan dari isi pembahasan. Jadi jangan copy paste dari pembahasan, di copy paste seperlunya bukan. Tapi apa? Menyimpulkan dari pembahasan. Jangan copy paste kalimatnya. Oke. Yang kedua, saran. Nah, saran ini berupa masukan atau usulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan isi makalah. Misalkan isi makalah tadi tentang apa? Dampak COVID dan UMKM. Nah, itu misalkan Anda sarannya ini bisa meneliti tentang bagaimana strategi pengembangan UMKM di Indonesia pada masa pandemi misalkan. Kalau itu belum Anda bahas di makalah tersebut, itu sarannya. Nah, biasanya sarannya itu berupa topik-topik yang bisa diteliti lebih lanjut dari tema itu. Tuh, misalkan. Nah, jadi kalau kesimpulan itu berisi Anda menyimpulkan dari pembahasan. Yang kedua, itu kalau saran berarti Anda tindak lanjut dari topik atau tema artikel tersebut apa yang bisa dibahas lagi lebih lanjut. Oke, dan pertanyaan dari Bapak penutup. Maaf Pak, mau tanya.
Sepertinya ada masalah jaringan ya. Karena pemateri sepertinya mengalami masalah jaringan, kita tunggu sebentar ya sampai Bapaknya mendapatkan sinyal kembali. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa disiapin dulu pertanyaannya sembari menunggu Bapak Hilal join lagi. Oke, mohon maaf ya gangguan sinyal. Sampai jelas suaranya? Sudah, Pak. Oke, mohon maaf ya. Tadi yang tanya siapa? Mbak siapa? Tadi yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan. Halo Mbak, siapa tadi? Mbak Mukaromah ya? Yang mau tanya kayaknya. Iya. Monggo Mbak. Maaf nggak bisa on cam. Perkenalkan saya Mukaromah dari kelas Ekonomi Islam kelas A. Oke, berarti mahasiswa saya nanti ya. Gimana Mbak? Maunya cara membuat saran yang baik dan benar itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Caranya benar. Nah, ini. Jadi Anda kalau mau membuat saran itu berarti kan tergantung dari topik atau tema makalah Anda. Jadi saran itu berkaitan itu makalah Anda atau tema dari makalah Anda itu yang masih bisa dikembangkan, apa yang masih bisa diteliti. Nah, maksudnya caranya seperti itu. Jadi Anda misalkan mau bahas tentang apa misalkan tentang apa? Misalkan tentang major bank syariah ya. Di awal tahun kan ada major tiga major ya, bank syariah gitu misalkan. Menjadi bank syariah Indonesia. Misalkan Anda di makalah itu hanya membahas tentang konsep merger bank syariah Indonesia misalkan. Nah, itu di saran makalah Anda itu bisa menyatakan tentang topik lebih lanjut dari pembahasan itu. Misalkan bagaimana efek merger bank syariah Indonesia terhadap misalkan karyawannya itu seperti apa. Apakah nanti apakah dampak merger itu ada dampak pengurangan karyawan nggak di bank casing nanti. Itu contoh dari saran atau tindak lanjut dari makalah tersebut. Jadi saran itu adalah pengembangan dari topik makalah Anda lebih lanjut. Anda membahas tentang konsep merger bank misalkan di awal, konsep merger bank syariah. Nah, itu saran Anda di makalah itu bisa misalkan tadi bagaimana dampak merger bank syariah Indonesia terhadap karyawan. Itu kan kalau Anda merger
itu kan biasanya ya kalau dalam praktek merger bank sebelumnya atau merger perusahaan sebelumnya biasanya kan ada dampak apa? Pengurangan karyawan. Apakah di BSI itu terjadi pengurangan karyawan atau tidak? Nah, itu kan bisa diteliti lebih lanjut dalam makalah Anda. Jadi itu bisa dimasukkan di saran makalah Anda. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya Pak mau tanya. Iya, monggo. Mbak siapa? Lia Sofian Aulia dari Ekonomi Islam. Mana Mbak? Di makalah itu sebenarnya kalau ada saran harus ada kritik atau tidak? Terima kasih. Kalau kritik kan nanti kan di itu kan di kata pengantar yang akhir itu kan itu untuk kalau kritik dalam itu kan di kelas ya dan di waktu diskusi kan dari cara. Cuma kalau untuk di kata-kata itu maksudnya di kata pengantar, Mbak. Tapi kalau untuk saran yang makalah maksud dari saran di sini di bab penutup itu tindak lanjut dari topik pendidikan Anda. Nah, tapi kalau untuk kritik itu waktu diskusi nanti di kelas. Gitu. Cuma nanti kalau ucapan kayak kritik yang membangun itu nanti di kata pengantar. Kalau menurut ucapan kritik dan saran yang membangun misalkan itu nanti di kata pengantar yang paragraf ketiga tadi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Pak. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Setia Limatus Safitri dari kelas C1. D1 maksudnya mau bertanya. Monggo Mbak. Kan membuat makalah itu tidak boleh copy paste, tetapi disimulkan menurut bahasa atau kata-kata kita sendiri. Apakah di bagian daftar pustaka tetap dicantumkan sumber dari materi yang sudah kita simpulkan? Terima kasih. Kalau dalam bahasa fikih itu wajib hukumnya Mbak dicantumkan di daftar pustaka. Jadi aslinya ya bisa koordinat atau footnote kan yang ada pakai itu karena nanti di daftar pustaka juga disalin lagi. Cuma berbedanya kan nanti teknik penulisannya yang berbeda kan antara yang citasi dengan yang di daftar pustaka. Itu hukumnya wajib Mbak. Karena kan kita harus menghormati penulis terdahulunya kan bagian teorinya kita dapat. Masa kita minta pendapatnya tidak izin kan tidak kulon-kulon kan gitu ya itu hukumnya wajib ya. Oke, ada lain pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ada yang lain? Sepertinya sudah tidak ada Pak. Yang terakhir ya, contoh ini daftar pustaka. Ini secara umum saja, ini misalnya kalau masih manual ya, kan penulisan daftar pustaka, sekarang ini kan rata-rata pakai aplikasi ya, bisa pakai Mendeley, Zotero, dan macam-macam. Nanti bisa Anda pelajari, kayak Mendeley kan di YouTube juga banyak ya, pelatihan citasi dengan Mendeley atau Zotero, itu bisa banyak. Tapi kalau ini masih manual, kalau zaman saya kuliah dulu S1 kan masih manual, belum ada aplikasi seperti itu. Nah, tapi sekarang pakai aplikasi-aplikasi kayak Zotero dan lain sebagainya. Itu nanti Anda bisa pelajari kan di YouTube banyak ya. Misalkan penulisan daftar pustaka, misalkan penulisnya dulu, terus tahun, terus nama judul bukunya atau artikel judulnya, terus selanjutnya apa kota penerbitnya, baru nama penerbitnya. Misalkan Mugiarto tahun 1999. Judul bukunya Reformasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan Jakarta Aditya Media. Nah, Jakarta ini tempat penerbitnya. Itu contohnya daftar pustaka. Nanti Anda akan pelajari lebih lanjut tentang penulisan daftar pustaka, tentang footnote, footnote di mata kuliah Bahasa Indonesia karya tulis ilmiah di semester 1 ya. Semester 1 tidak ada. Jadi bisa Anda tanya lebih lanjut ke dosen terkait tentang itu. Tapi pada era sekarang itu sudah pakai aplikasi semua, Mbak.
berbeda kalau zaman saya kuliah S1 dulu itu masih pakai manual seperti ini. Sepertinya Pak Hilal mengalami kendala sinyal lagi. Jadi buat teman-teman. Iya Pak. Gimana, ada pertanyaan? Sorry ya, gangguan sinyal lagi. Iya Pak, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Mbak mau bertanya. Monggo Mbak. Monggo Mbak. Jadi kalau tadi kan mencantumkan body note, nah itu masih harus dicantumkan di daftar pustaka. Oh, wajib Mbak punya. Jadi yang kita kalau kita pakai body note atau footnote itu kan itu harus nanti ditulis ulang di daftar pustakanya. Tapi yang perbedaannya kan teknik penulisannya ya. Kalau cuma body note misalkan cuma Agustina 2020 dalam kurung kan gitu, itu kalau body note. Nah, nanti di daftar pustaka kan lebih lengkap ya, misalkan Agustina, tahun, terus nanti misalkan judul artikelnya apa, nanti jurnalnya apa, tahunnya apa gitu kan. Jadi di daftar pustaka itu teknik penulisannya lebih lengkap. Kalau untuk citasi kayak body note itu kan hanya penulis dan tahun. Kalau pakai footnote juga lengkap kayak jadi yang Anda cantumkan di pendahuluan, daftar di pendahuluan, di pembahasan macam-macam itu sebenarnya itu harus Anda tulis ulang di daftar pustaka. Intinya harus disalin kembali ke daftar pustaka. Cuma teknik penulisannya berbeda itu aja. Nanti Anda pelajari lebih lanjut tentang citasi, penulisan referensi di mata kuliah bahasa Indonesia karya tulis ilmiah. Insya Allah di semester 1 ini bahasa Inggris. Ada lagi pertanyaan lain? Berarti misal tidak ditulis di body note langsung di daftar pustaka tidak apa-apa, Pak? Enggak, harus ada di pendahuluan, Mbak. Jadi daftar pustaka itu kan kita ingin mengetahui secara semuanya kan dari awal sampai akhir itu yang kita jadikan sumber rujukan itu apa aja gitu. Itu di daftar pustaka atau referensi. Nah, kalau untuk kayak model citasi kayak body note, footnote kita tahunya oh ini per kalimat ini oh ngambilnya dari Faisal Basri misalkan. Oh kalimat ini ngambilnya dari Agustina misalkan. Kan tahu per kalimatnya. Tapi kalau Anda daftar referensi atau daftar pustaka kan tidak tahu. Kan secara umum ya. Oh ngambilnya tulisan ini dari si A, B, C, D, D. Tapi kalau dari citasi kan Anda tahu nanti. Oh kalimat pernyataan ini, teori ini dari Agustina. Terbit tahun 2020. Oh, gitu. Jadi lebih detail di citasinya. Kalau daftar referensi itu kan atau daftar pustaka kan untuk secara keseluruhan. Makalah ini ngambil sumbernya dari ini. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke. Dari awal nggak apa-apa, tapi yang dari yang awal-awal yang terlewat yang belum bertanya, ini sharing. Bedanya perkuliahan dengan anak SMA kan kalau kuliah lebih ke sharing ya antara dosen dengan mahasiswa. Jadi ada timbal balik.
Oke. Jadi dosen itu biasanya lebih senang kalau mahasiswanya aktif di kelas. Daripada diem. Nanti juga gitu kalau di perkuliahan, walaupun perkuliahan online, aktif aja. Sering tanya-tanya dosennya nggak apa-apa. Itu dosennya malah lebih senang kalau banyak ditanya daripada tidak tanya. Ya Mbak Sinta, ya Mbak Putri ya. Iya Pak. Walaupun kita tidak tahu ya, kemungkinan di pertengahan semester bisa jadi offline. Bisa jadi nunggu perkembangan COVID ya. Walaupun di awal-awal online, tapi nggak tahu nanti pertengahan jalan bisa jadi offline. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Monggo. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, karena ini sedikit menyimpang dari materi. Oh, nggak apa-apa. Oh, santai aja Mbak. Ya, jadi gini Pak, selain makalah kan biasanya dalam presentasi mahasiswa itu kan kita menggunakan PPT. Nah, beberapa dosen kan ada yang tidak mempermasalahkan PPT, namun ada juga yang mempermasalahkan PPT-nya, maksudnya ada kriterianya gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kira-kira PPT yang bagus atau kriteria PPT yang tepat buat presentasi mahasiswa itu yang seperti apa ya Pak? Atau yang padat atau bagaimana? Terima kasih. PPT itu apa Mbak? Kepanjangannya PowerPoint ya? Ya Pak. PowerPoint berarti kekuatannya di poin-poin tertentu. Nah, jadi kalau mau buat PPT itu yang ringkas dan padat saja. Kenapa itu? Nah, kenapa yang ringkas dan padat? Itu kan Anda untuk melatih pemahaman Anda tentang topik itu kan. Nah, jadi kalau PPT-nya topiknya padat, pertama selain enak dilihat, yang kedua itu untuk melatih kemampuan berpikir Anda. Kalau model PPT kan, nah, itu maksudnya. Jadi TPT itu jangan copy paste buat banyak-banyak, nggak usah, yang poin-poin pentingnya saja. PPT itu poin-poin pentingnya saja, yang lainnya kan bisa Anda jelaskan itu pada waktu diskusi, pada waktu presentasi. Jadi nggak usah semua buat Anda masukkan di PPT, enggak, di poin-poin tertentu saja, yang inti-intinya saja. Nah, itu yang Anda masukkan. Kalah kok Mbak. Kalau saya jarang ada dosen makalah, apalagi kalau ngajar ekonometrika sama sekali nggak ada makalah, tapi tugas yang lain, tergantung mata kuliahnya nanti. Oke, ada yang lain? Oke, sama saya. Ada yang lain mau bertanya? Atau bertanya tentang perkuliahan yang lain nggak apa-apa loh, santai saja. Kalau mau bertanya tentang perkuliahan yang lain nggak apa-apa. Kalau keluar ya, nggak apa-apa Mbak Ayu ya, Mbak Putri ya. Iya Pak. Nggak apa-apa, santai saja. Selain kalau mau ada yang bertanya lagi? Atau sudah tidak ada? Ini masih ada yang ingin bertanya? Sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua, Pak. Oke. Hari ini semoga bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa baru. Semoga nanti perkuliahannya lancar dan ilmunya barokah. Amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mas Hilal yang telah memberikan ilmunya kepada kita, yang udah sharing-sharing, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah berpartisipasi. Semoga semua pertanyaan yang teman-teman tanyakan tadi sudah terjawab ya.
Mungkin kita akhiri aja. Oh iya, teman-teman jangan lupa buat ngisi absen yang di-share panitia di chat Zoom. Dan satu lagi, peserta diharapkan untuk tidak live group terlebih dahulu karena akan ada pengumuman sertifikat beserta giveaway, yaitu penanya terbaik. Jadi nanti giveaway akan diumumkan di dalam grup peserta. Mbak Putri, saya izin live dulu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan tadi, jika kamu bukan anak raja, bukan juga anak ulama besar, maka menulislah. Karena dengan menulis, kalian akan selalu dikenal dan tidak akan pernah mati dimakan zaman. Mungkin cukup sekian acara pelatihan makalah pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu di acara-acara berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Putri Ayu yang telah memandu acara pada pagi hingga siang hari ini. Demikian serangkaian acara pelatihan pembuatan makalah pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri dapat memberikan manfaat bagi seluruh hadirin semuanya. Amin. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kamera dan untuk operator yang bertugas bisa mengambil gambar. Operatornya sudah siap belum? Ayo, layar pertama. 1, Ayo. Bentar, hitung. 2, 3. Untuk layar selanjutnya, layar kedua. 1, 2, 3. Ya, layar ketiga. 1, 2, 3. Untuk layar keempat. Ayo, 1, Lagi. 3. Layar kelima. Layar terus. 3. Layar terakhir. 1, 2, 3. Diskon lagi. Kok lagi udah toh ya? Udah. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Saya Avenia Nurul Puspitasari selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta yang sudah mengikuti sampai akhir. Terima kasih Adila. Hai. Mbak kok gak iso absen kiri, Mbak? Semangat. Besok Iki positif offline memang. Online. Ayo Tondang Waring Semarang, sobat kopi. Boleh. Yang mau lift silakan lift Bapak. Saya. Yang gabut mari kita ngobrol. dengan Mbak Artenia. Bagi yang mau tanya-tanya kuliah, kalian Tambah juga 5 pertanyaan. Jawab oleh saya. Ada narasumber kita yang sangat top Mas Roydi.